Cek lah. Cek tes satu. Cek. Perhatian sebelum acara kita mulai, himbauan kepada seluruh santriwan santriwati agar kiranya bisa duduk di depan. Kemudian kepada santriwati agar kiranya kami bisa untuk mohonkan duduk di depan kantor yang disediakan oleh panitia. Sekali lagi sebelum acara kita mulai, kepada santriwan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam agar kiranya bisa duduk di depan. Kemudian santriwati agar kiranya bisa duduk di depan kantor kita tercinta. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau awak tengok ini Pak Bu, ini jamaah ini udah lebih dari peristiwa 212. Tapi yang jawab salam cuma 20 orang. Kata Bang Roma Irama ini, aduh, sungguh terlalu. Ya Pak ya, sungguh terlalu. Kata hadis dijelaskan bahwasanya khamsul muslim ala muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim dan muslim lainnya ada 5. Yang pertama adalah raddus salam, menjawab salam. Oleh karenanya sebelum salam kami ulang sekali lagi, alangkah baiknya saya boleh nyanyi sebentar. Tadi anak hadrah udah nyanyi Pak sampai habis tenggorokannya. Gantian saya nyanyi bentar. Assalamualaikum ya akhi ya ikhwani. Assalamualaikum ya abi ya ummi. Atamasya ilal Baghdad wala tansha tashrabu al-qahwa. Idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bil hamasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang terhormat Tuan Guru kita Al-Ustaz Abdul Somad LCMA yang alhamdulillah telah berada di antara kita semua, yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad MSI, anggota DPR RI Komisi 7, yang alhamdulillah juga telah berada di antara kita semua. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Rokan Hulu ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita hormati ya kan Kemenak Rokan Hulu, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Rohul dan Bapak Kapolsek Kunto Darussalam dan beserta para anggotanya yang sedang bertugas. Kemudian yang terhormat Bapak Camat Kunto Darussalam, dan yang terhormat Bapak Kepala Desa Bukit Intan Makmur, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sekecamatan Kunto Darussalam dan Pagan Tapah Darussalam, yang sama-sama kita hormati yakni Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam, yakni Al-Ustaz Ahmad Siregar SPDI beserta keluarganya, yang sama-sama kita hormati majelis guru beserta panitia yang bertugas, dan yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu para tamu undangan dan jamaah Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita kesempatan, dan yang tidak kalah pentingnya, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, sehingga kita masih bisa hadir dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian daripada itu,
Salawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa bersolawat kepadanya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, kita ucapkan sama-sama selamat datang kepada Al-Ustaz Abdul Somad LCMA yang alhamdulillah telah hadir di antara kita semua, dan yang selamat datang juga kepada Bapak Ahmad MSI, anggota DPR RI Komisi 7 yang telah hadir di antara kita semua. Baiklah, karena waktu kita singkat, mari sama-sama kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran kepada saudara kami, yakni atas nama saudara Erlangga Awaludin Saputra, kepadanya falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyu rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Erlangga yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita yang mendengar dan juga kepada beliau yang membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara selanjutnya, yakni kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam, yakni Al-Ustaz Ahmad Siregar SPDI. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul kurang semangat Ustaz. Perlu kasih pantun sekali. Buah apel jatuh ke kolam, pisang barangan di dalam peti. Ibu-ibu yang gak semangat menjawab salam, kami doakan suami ibu kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga yang takut buat. Yang menjawab salam kita doakan masuk surga, amin. Yang belum menjawab salam kita doakan masuk angin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita nantikan mau'izah hasanahnya, telah hadir di hadapan kita bersama tuan guru kita, yaitu Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati. Beliau selama 2 periode memimpin Rokan Hulu, yang saat ini sedang berjuang untuk kemaslahatan kita bersama di Senayan. Hadir di hadapan kita bersama yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Selamat datang kembali Pak di Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Bupati Rokan Hulu atau yang mewakili, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu, dalam hal ini diwakili oleh Al-Ustadz Samsuar. Alhamdulillah Ustadz, selamat datang. Bapak Kapolres Rokan Hulu, Bapak Kapolsek Kunto Darussalam, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kedatangan kita di tempat yang mulia ini mendapatkan ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan sama-sama kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini izinkan saya selaku tuan rumah keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada tuan guru kita Ustadz Abdul Somad LCMA yang berkenan hadir di tengah-tengah kita di Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Begitu juga dengan Bapak anggota DPR RI kita Komisi 8 yang berkenan hadir, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan. Kehadiran tokoh besar ini di hadapan kita bersama merupakan sebuah magnet kekuatan yang sangat luar biasa, terutama bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Bapak Ibu bisa membayangkan, belum datang saja beliau ini masih kabar mau datang,
Udah banyak perubahan Ustaz. Kalau nanti bisa Ustaz lihat itu sebelum ada kabar Ustaz datang, teras kita itu belum di keramik. Itu belum ada yang namanya taman-taman seperti itu, masih biasa. Di depan kita ini masih banyak gundukan-gundukan tanah. Alhamdulillah belum datang mereka berdua sudah rata Pak. Keramik sudah terpasang, pancuran sudah mengalir luar biasa. Yang sana sudah rata semua. Itu belum datang, sudah rata. Hari ini mereka berdua sudah datang di hadapan kita bersama. Saya pikir kalau sudah hadir di Darul Quran, yang selesai bukan cuma taman, bukan cuma keramik, masjid saya yakin akan segera selesai. Amin Bu ya. Tapi mungkin kalau cuma amin nggak bisa Ustaz ya. Luar biasa. Ini sebuah kehormatan yang mulia. Jangankan Bapak Ibu nyata hari ini, kami bermimpi pun nggak pernah tokoh berdua ini hadir di Darul Quran. Karena kalau kita berkaca, apalah Darul Quran? Kami bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi didatangi oleh tokoh yang sangat mendunia. Kalau Ustaz Abdul Somad nggak perlu saya jelaskan, bayi dalam kandungan pun kenal siapa beliau. Ada yang tak kenal dengan Ustaz Abdul Somad? Kalau tak kenal kebacut lah. Kemudian tokoh kita yang sangat luar biasa, Bapak yang pernah memimpin Rokan Hulu 2 periode, saat ini sedang di Senayan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mohon maaf Pak, bukan membesar-besarkan, tapi memang sudah besar. Saya selama perjalanan hari ini beberapa waktu yang lalu mengisi kegiatan-kegiatan yang sama. Baik itu saya kebetulan sering mengisi di daerah Tangerang Pak Ustaz. Itu ketika kita bicara dengan jamaah yang ada di sana, itu yang mereka kenal siapa? Ketika kenalan, tinggalnya di mana Ustaz? Di Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Oh, yang ada masjid Islamiknya itu ya, yang besar itu, yang megah itu ya. Luar biasa Pak Bupati itu. Alhamdulillah ada kesempatan Ustadz, saya diundang ceramah oleh PT Astra di Kalimantan. Begitu saya jelaskan alamat saya di Rokan Hulu, yang mereka kenal adalah Bapak Ahmad MSI. Sampai kalah mereka, sampai kalah nama Ustadznya sendiri, Ahmad Sedagira pun tak disebut. Yang sudah kenal langsung, panitia, pembawa acara pun salah sebut nama saya. Yang tak kenal, yang tak belum jumpa, tapi kenal dengan yang namanya, begitu sebut nama Rohul, maka yang disebut mereka Bapak Ahmad MSI sebagai Bupati Rokan Hulu. Sangat luar biasa. Gak usah cerita lagi ke kita ke Medan. Bapak Ahmad, Bapak Dewan kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baru saya buat status WA tanggal 30 Oktober akan kedatangan Bapak Ahmad MSI, mantan Bupati Rokan Hulu, anggota Dewan DPR RI. Alhamdulillah dari Sumatera Utara Pak hadir hari ini Pak, yaitu pengurus PCNU Tapaloni Selatan. Mana beliau? Masya Allah, beliau hadir. Baru beliau penasaran yang mana namanya Ahmad MSI itu. Masya Allah. Inilah beliau ini, penasaran. Beliau namanya Zamuddin Harahap. Beliau penasaran yang mana namanya Pak Ahmad MSI yang menjadi inisiator membangun masjid semegah itu. Nggak cuma terkenal di Indonesia, sampai ke mancanegara. Kalau tafsir nggak usah lagi. Sehingga berkat inisiator beliau, beberapa daerah hari ini berlomba-lomba membangun masjid yang mirip. Allahu Akbar. Jadi hari ini Ustadz, penasaran Ustadz, udah lagi bisa terbayarkan bertemu langsung dengan inisiatornya. Bapak Ibu yang saya muliakan, sedikit saya cerita kedatangan beliau. Di sini ada judul sekaligus pemberian bantuan rehab ruang kelas belajar, ya. Ini mohon maaf Pak, saya mohon maaf Pak Ahmad, kalau agak tersinggung mohon maaf. Saya mohon maaf sekali. Ini perlu saya sampaikan. Ketika saya berada di Jakarta, BIMTEK terkait tentang bantuan ini, maka entah mengapa ada anggota beliau di Jakarta melayani saya di sana, yang saya sebenarnya nggak pantas dilayani. Di mobil kami cerita, ini mohon maaf saya buka rahasianya, seperti ya kebiasaan kami di Sumatera Utara lah.
Bang, saya bilang, ini kan kami dapat bantuan. Kalau bukan karena abang yang neken apanya, nggak dapat yang bantuan ini bang. Satu Indonesia cuma 59. Di Riau yang dapat bantuan ini cuma Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam. Luar biasa. Saya mohon maaf. Kira-kira bang, berapalah bang harga pulpen untuk menaikkan rekomendasi itu? Saya bilang begitu. Saya jujur aja bu. Apa kata beliau? Mohon maaf Ustaz, Pak Ahmad tidak pernah mengajarkan kami seperti itu. Pak Ahmad demi Allah, kalau ketahuan kami seperti itu, langsung kami dipecat oleh beliau. Takbir! Ini yang saya di situ, masih ada juga di Indonesia orang kayak gini. Saya pikir juga luar biasa Pak. Di situ saya menitis air mata saya. Cuma memang nggak nampak-nampak kali, ya malu juga lawak. Di situ saya berpikir, ya Allah luar biasanya lah. Dan berkenan pula hadir kemari, membawa oleh-oleh pula yang selama ini menjadi sebuah impian para santri Darul Quran. Pak Ustadz, ingin saya sampaikan sedikit. Di sebelah kanan kita ini ada bangunan masjid Pak. Ada bangunan masjid. Ada hubungannya dengan kehadiran beliau kemari Bu. Alhamdulillah bangunan masjid ini belum ada bantuan dari pemerintah, baik dari Pemda, Pemprov maupun dari Kementerian Agama. Ini murni dari bagaimana usaha para santri kita Ustaz. Mereka langsung berjuang di lapangan, penggalangan dana, mencari dana. Pak, kami pengen masjid, Bapak nggak bisa bangunkan, Bapak ini orang miskin. Ahmad Siregar itu sejengkal tanah pun nggak ada. Nyari rumah Ahmad Siregar pun nggak jumpa di mana. Saya masih numpang di pondok pesantren. Kalau bangun masjid saya nggak sanggup. Kami pengen masjid Pak, kami berusaha sendiri. Kalau begitu ayo kita malam nangis, kita minta kepada Allah. Mereka pun tahajud malam menangis minta. Alhamdulillah dapatlah telepon saya dari Pekanbaru. Saya disuruh ke Pekanbaru, Ustadz, dengar-dengar Ustadz mau pengen bangun masjid. Iya Bu, kami nggak bisa bantu, cuma bisa membantu sedikit. Di Panam itu ada rumah saya, tolonglah datang ke sana, ini kuncinya. Ustadz jual rumah itu, laku semua uangnya, bangunkanlah ke masjid yang Ustadz mau. Allahu Akbar. Itu Bu orang Pekanbaru, bukan orang Rohul, bukan orang Prambanan, bukan orang Kunto, orang Pekanbaru yang nggak kenal dengan Ahmad Siregar aja 250 juta Ustaz, 250 juta. Saya pikir kalau dengar orang Rokan Hulu, saya pikir nggak mau kalah sama yang di Pekanbaru. Saya pikir malu lah ya kan, orang jauh aja pun segitu, masa awak cuma cepet. Kira-kira begitulah. Kemudian saya pikir uang segitu kurang, karena beli lahan saja juga kita pakai uang. Lantas bagaimana? Ayo kita penggalangan dana. Maka mereka para santri berjuang menggalang dana di mana-mana Pak. Hari demi hari mereka lalu tinggalkan belajar, yuk kita galang dana. Saya bilang kepada mereka, nah pada saat kalian menggalang dana, letih kalian, lelah kalian, dihina, dicaci maki kalian, saat itu berdoalah kalian. Apa doa kalian? Mereka berdoa, Pak kami menginginkan Ustaz Abdul Somad datang ke pondok. Saya bilang, kalau saya nggak mampu mengundangnya, berdoalah kalian, minta kepada Allah. Dan ternyata kehadiran beliau hari ini mungkin berkat doa-doa para santri kita. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Bapak Ibu yang nengok-nengok ke sebelah kiri pahamlah maksudnya apa. Mungkin Ustadz nanti dijelaskan oleh Al-Ustadz bagaimana kepentingannya, bagaimana seharusnya kita berdayakan masjid ini. Bahwasanya perlu saya sampaikan bahwasanya mayoritas daripada wali santri kita adalah dari golongan tidak mampu, duafa, fuqara wal masakin, yatim dan piatu. Mayoritas kita Pak di sini kita tetapkan uang makan kita, uang sekolah 1 bulan itu 500.000, tapi yang bayar Pak paling 30%, itu pun nunggak kadang-kadang 2 bulan. Bapak bayangkanlah, makanya Bapak Ibu tengok saya kurus, karena saking banyak mikirkan itulah. Samalah kami sama Ustaz, saking banyak mikirkan umat kurus, doakan kami agak tambah sedikit berat badannya. Mungkin ini saya bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami ucapkan terima kasih selanjutnya kepada seluruh yang terlibat dalam acara ini. Bahwasanya acara ini tanpa dukungan dari berbagai macam pihak, acara ini nggak dapat terlaksana. Karena terkesan mendadak Bu, hanya 2 minggu rencana kita. Bayangkan 2 minggu. Dan kami mohon maaf tidak melibatkan masyarakat desa Bitan Mamur begitu banyak, tidak. Ini walaupun Bapak Ibu bilang ini besar acaranya, berapa biayanya, wallahu a'lam.
Kami nggak pernah pikirkan itu karena Allah Maha Kaya. Insya Allah kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah Allah akan balas. Mungkin Allah membalasnya melalui perhatian Bapak Ibu pada hari ini. Mungkin, ya mungkin aja lah. Kalau nggak perhatian ya kelewat kan gitu. Bapak Ibu saya muliakan, saya ucap terima kasih juga kepada Bapak Kapolsek Kunto Darussalam, Polres Rokan Hulu yang sigap dengan setia mulai dari kemarin-kemarin sampai hari ini. Tadi puluhan anggota personil Polsek Kunto Darussalam, Pak Ustadz, siap mengamankan kondisi kita hari ini. Karena yang datang bukan kaleng-kaleng, alhamdulillah mereka siap mengamankan. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini walaupun dalam suasana pandemi Covid-19, Allah angkat musibah yang sedang berada di negara kita Republik Indonesia ini, khususnya Rokan Hulu Kunto Darussalam, wabil khusus Desa Bukit Intan Makmur. Ini saya bisa sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Siregar SPDI yang telah menyampaikan sepatah dua katanya. Mudah-mudahan menjadi acuan buat kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yakni penyerahan bantuan rehabilitasi ruang belajar pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan Islam sebesar 75 juta rupiah kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam, sekaligus kata sambutan dari Bapak Ahmad MSI, anggota DPR RI Komisi 8. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Ibu bapak buka masker atau pakai masker? Supaya yang gantengnya nampak, Bapak Ibu. Betul. Betul Bapak, betul. Terlebih dari PAC DPC Rokan Tapsel, pandanglah daku puas-puas. Luar biasa, ya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh kok 75 juta salimnya nggak pas ya? Iya kan? Tanam pinang rapat-rapat supaya puyuh tidak berlari. Sambutan salam kurang hangat kita undang siji kali. Siji kali betul? Ya kali bukan kali sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama dan utama kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah bersamaan dengan 30 Oktober 2021 kita dapat hadir di Pondok Pesantren Darul Quran Darussalam ini dalam keadaan
sehat walafiat dan dalam keadaan penuh semangat. Karena apa? Karena dalam rangka berganti maulidnya Nabi Muhammad SAW, semangat spirit kita kembali untuk lebih mencintai, merindukan Nabi kita, Nabi Muhammad. Amin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma shalli ala ali Muhammad. Semoga kita istiqomah menjalankan sunnatullah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati al-mukarram kita, al-ustadz kita yang akan berikan nanti ceramah tentang peristiwa Maulid, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Ya. Kalau ibu sering selama ini menengok di TV, betul? Di YouTube, betul? Ganteng mana di TV dari YouTube sekarang ustadz ini, ganteng mana? Betul? Aslinya lebih ganteng kan? Lebih muda kan? Nah, itu doa itu ya. Senang dengan beliau? Ya, senang dengan kajinya atau senang dengan beliau? Ya, dua-duanya. Ya. Kita bersyukur sudah langsung langsung menengok beliau. Saya sudah hampir 10 tahun lebih sama beliau, ya kan. Yang paling menyedihkan saya kalau makan sama beliau itu, ya kan. Beliau tuh makannya sedikit. Kalau saya sikit-sikit makan, nah itu bedanya. Makanya beliau itu belum pernah, sudah hampir 11 tahun saya bersama beliau, belum pernah nambah, ya kan? Belum pernah nambah, tak pernah tambah, ya kan? Sedikit saja betul. Pokoknya apa yang dekat sama beliau, itulah yang dimakan. Nanti Ustadz hidangkan yang enak dekat beliau, itu yang diambilnya. Tapi yang tak enak nanti itu yang diambilnya, kan gitu. Nah ini Pak Uwas, ya kan? Tapi luar biasa, walaupun makan beliau sedikit, tapi suaranya menggelegar, betul? Nggak imbang suara dengan orangnya. Ya? Nah inilah Ustadz kita yang sejak 2010 sudah aktif kemarin membagikan kaji hadis di Islamic Center yang kita cintai dan kita banggakan. Seterusnya yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Bapak Al-Quran kita Ahmad Segar, ya, Ahmad Segar, Aup Ahmad Batubara. Kenapa Batubara? Sama dengan Uwas Batubara juga gitu. Jadi nempel-nempel dikit lah dapat nama besarnya gitulah. Ya. Yang luar biasa semangatnya ya untuk membangun pondok ini, modal utama semangat. Apapun pekerjaan kita kalau semangat insya Allah jadi. Tapi kalau loyo sambut salamnya setengah-setengah sampai ngantuk sampai turu, ya, enggak jadi. Nah ini setiap saat beliau tuh terus mengupload saya dengan masjid beliau itu terus betul. Kirim setiap hari Jumat yang berokah gitu kan. Luar biasa. Tapi ada sedikit, tidak boleh sebut ya berapa ya, tapi adalah mengalir begitu sedikit ya, sedikit saja ya, ada ya. Seterusnya hadir juga Kepala Kantor Kemenak Provinsi Kemenak Kabupaten Hulu yang berkali oleh Bapak Dr. Adul Samsuar bersama kita. Terus ada Sekretaris Desa Bukit Intan Makmur yaitu Bapak Andi Putra ya. Kemudian ya Bapak Kapolsek mungkin di luar yang kami hormati, Kapolsek Kota Lama yang hadir beserta anggota yang ya mengamankan ada apa kita ini, insya Allah aman. Seterusnya yang kami hormati juga ada mantan kepala desa Bagan 7 nih ya, ada juga mantan kepala desa mungkin desa sekitar ini ya. Jadi ada
beberapa desa. Seterusnya tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para ustazah, para santri-santriwan yang saya cintai sembahgakan, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang berasal dari berbagai desa, baik desa Bukit Intan Makmur, bukan ada di sini, Bagan 7, ya Muara Intan, Intan Jaya, terus Tanah Datar, mungkin ya Pak ya, beberapa desa inilah. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir sini, panitia menyelenggarakan sehingga acara ini dapat kita hadiri. Tapi karena protokol tadi menyampaikan nama saya tidak membanggakan diri, hanya saya sebut saja dalam bentuk pantun. Bukan tomat Semarang tomat. Tomat datang dari pesantren Gontor. Bukan Ahmad Semarang Ahmad. Ahmad sekarang sudah jadi doktor. Jadi tidak Ahmad MC saya ya. Tuh koreksi tapi dalam bentuk pantun. Ya. Susah dicarinya tuh, ya Ustaz ya. Ustaz tuh cari dokternya itu tuh ke Sudan sana. Tahu Sudan di mana? Tahu nggak? Di sebelah Bagan 7. Itu kan Pak Kades. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini di samping kita mengadakan maulid ini, saya datang ke desa ini, ke pondok pesantren ini dalam rangka silaturahim. Pertama menyampaikan matur nuwun, terima kasih atas Bapak Ibu, mungkin di antara yang hadir ini mudah-mudahan yang hadir semua ini telah memilih saya, memberi amanah kepada saya waktu Pileg 2019 lalu, memilih saya sebagai calon DPR RI, sehingga tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu sudah dilantik menjadi anggota DPR RI dan MPR RI. Itulah saya datang ke sini. Jadi ya Bapak Ibu sudah memilihnya, jadi momentum ini saya datang ke sini sebagai menyatakan terima kasih. Jangan sudah terpilih tidak nongol-nongol, betul? 3 bulan lagi nanti ya kan nongol lagi, betul? Tapi pertanyaannya wong piro, ya? Besok jangan tanya itu lagi, udah datang, betul? Kan tiba ke 75 juta, ya. Ya. Jadi itu ya sudah terpilih. Saya ada di Komisi Dunia Akhirat. Jadi lagi tadi itu Komisi 8. Ya. Komisi Dunia Akhirat. Kenapa dunia akhirat? Itu mitra kerja kami pertama Menteri Agama. Ya, Menteri Agama. Nah, itu tadi Menteri Agama ini mitra itu urusan pondok pesantren, urusan madrasah, urusan rumah ibadah, urusan haji, macam-macam. Nah, ini mitranya kami. Ya. Nah, kita cukup membanggakan Bapak Ibu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 bahwa pondok pesantren berhak mendapatkan dana dari APBD Rokan Hulu. Jelas? Bukan Rokan Hulu saja, tapi seluruh APBD kabupaten kota se-Indonesia, APBD provinsi dan APBN. Itu diatur. Jadi tidak ada alasan kepala daerah sekarang lagi tidak membantu pondok pesantren, tidak membantu rumah ibadah, tidak membantu madrasah karena alasan aturan tidak ada. Sekarang sudah ada aturannya itu, ya. Jadi pondok pesantren ini dan pondok lain yang ada di Rokan Hulu ini berhak mendapat APBD dari Rokan Hulu karena sudah aturan peraturan presidennya nomor 81 tahun 2021, 82/2001, kemudian Undang-Undang 18/2019. Jadi ada dana abadi di sana. Kemudian di provinsi juga
Terus di pusat juga, kalau pusat PBN sudah turunin. Jadi itu salah satu perjuangan dari Komisi 8. Jadi oleh sebab itu mudah-mudahan pendidikan pondok pesantren ke depan akan lebih baik lagi, akan lebih maju lagi. Kenapa? Karena bantuan dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu, ya, untuk saya beri tahuan. Sekarang kecenderungan masyarakat menengah ke atas, seperti kami anggota DPR RI itu sebahagian besar cenderung sekarang orang-orang kaya, pengusaha, pejabat, ya, itu cenderung anaknya mensekolahkan ke pondok pesantren. Betul apa betul di sini? Berapa santri coba? 150 lebih. Kenapa orang menengah ke atas? Kenapa orang kaya? Kenapa orang mampu? Kenapa pengusaha? Kenapa pejabat-pejabat penting, politikus dan segala macamnya menyekolahkan, mendidik anaknya ke pondok pesantren? Karena pondok pesantren adalah pendidikan paling paripurna. Kenapa paripurna? Pendidikan di pondok pesantren mengajarkan orang untuk hidup sederhana. Betul, Pak? Kemudian pondok pesantren mengajarkan kepada anak-anak untuk mandiri. Ya kan? Nah, ini jati diri daripada pondok pesantren. Sejak dari penjajahan sampai sekarang, pondok pesantren tetap utuh, tetap ada. Dan sekarang kita kembangkan ke depan. Pondok pesantren ini di samping pengetahuan agama, pakar agama, juga pondok pesantren ke depan dibekali dengan life skill. Kata orang BIM ini, apa life skill? Tahu? Yaitu keterampilan. Jadi bukan ilmu agama saja, tapi diberikan keterampilan. Macam mana bercocok tanam, macam mana berkebun, macam mana bertani, macam mana bersawah, macam mana berternak dan seterusnya. Jadi akan dilengkapi seperti itu. Nah, kalau selesai dari pondok, dia sebagai ahli agama, juru dakwah, tapi dia juga siap untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata ini. Ya, itu pondok. Dan kalau dijawab pondok itu mahal, Pak. Ada yang sampai uang masuknya saja 20 juta. Ya. Nah, kita syukur sini uang masuk enggak pakai kali ya, Pak. Pokoknya asal mau anak-anak pondok. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang menyekolahkan anak di pondok, karena pondok ini memang ke depan ini akan mempunyai prospek atau yang cerah, ya. Nah, oleh sebab itu ini salah satu mitra kerja kami, ya. Kemudian Bapak Ibu juga dapat saya informasikan di sini juga kami sampaikan itu kerjasama kami itu dengan Menteri Sosial. Kenal dengan Ibu Risma, kenal tidak? Yang suka-suka marah kenal tidak? Oh, berarti nak nonton TV itu. Kalau BLT tak dapat ribut, tapi kalau nonton berita nggak ada, ya kan? Di sini ada enggak, saya tanya secara jujur, ya, secara jujur, orang yang seharusnya menerima BLT tidak menerima BLT, ada enggak? Enggak ada. Nah, orang yang seharusnya tidak menerima BLT tapi menerima BLT, ada tidak? Ada tidak? Ono ora ono? Itu baru jelas. Jadi kalau ada, ini maaf Pak Sekdes, jadi kalau ada orang di sini, ya, kalau ada orang di sini yang harusnya dia tidak menerima BLT, ya, tidak menerima bantuan itu, kalau ada itu kasih tahu sama saya, kita hentikan bantuan itu, kita kasih kepada yang berhak menerimanya. Setuju apa setuju? Nggak boleh lagi. Jadi mungkin awalnya dibantu tapi sudah punya apa? Sudah punya kemampuan, sudah punya rumah, sudah punya sepeda motor, tetap juga bertahan dengan BLT, itu tidak bisa. Karena BLT itu untuk orang yang kurang mampu. Ya. Jadi mulai Pak Sekdes nanti tolong. Kemudian ada enggak Pak Sekdes, saya tanya,
Orang seharusnya dapat bantuan miskin, tapi sampai hari ini belum menerima bantuan BLT atau belum menerima bantuan dari pemerintah. Ada tidak? Tak ada. Ada. Ada, nanti anukan kalau Pak Sekdes. Ya. Ono. Boten. Ya. Jadi itu tugas saya itu seperti itu ya, di bidang apa namanya, Kementerian Sosial ya, Kementerian Sosial mitra kerja. Kemudian Bapak Ibu, ada sini calon haji 2021 2020 enggak berangkat? Ada? Ono? Ada? Insya Allah mulai bulan November ini umroh sudah dibuka untuk umat, untuk rakyat Indonesia oleh pemerintah Saudi. Ya, jadi sudah dibuka. Kemudian insya Allah tahun 2022 jemaah haji kita kembali bisa menunaikan haji. Ya, jelas ya. Kenapa? Karena sawit sudah mahal. Betul. Pinten harga sawitnya? Telok ngiwu. Hah? 2.000. Wah, luar biasa 3.000, Pak Ustadz. Mahal sawitnya 3.000. Ya, umroh ramai-ramai nanti ya. Umroh ramai-ramai ini haji. Dapat saya informasikan bagi Bapak Ibu, tahun 2020 kan tidak ada haji. 2021 tidak haji. Jadi kebetulan calon hajinya itu meninggal, mungkin karena sepuh sudah tua, itu dapat uang haji itu diambil 100% tanpa pemotongan. Ya, jelas ya. Itu pertama. Kedua, kalau tidak mau diambil uang hajinya, bisa ahli warisnya menggantikan untuk haji yang meninggal itu. Tapi dengan catatan musyawarah. Kalau ada 5 bersaudara, di antara 5 ini siapa yang menggantikan orang tuanya? Ayah atau ibunya. Jadi seperti itu ya. Kenapa? Sudah 2 tahun kita tidak berangkat haji. 1 tahun itu jumlahnya 240.000 orang. 2 tahun 428.000. Masuk tahun ketiga nanti menjadi 638.000 antrinya. Jadi saya kemarin kunjung ke Sulawesi Selatan, dia mendaftar kemarin Pak, umurnya sudah 60, tapi nomor antrinya 45 tahun lagi baru bisa berangkat. Bayangkan, umur 105 baru berangkat. Iya apa ya tuh? Hah? Subhanallah. Begitulah ya, dengan semakinnya meningkatnya haji ini berarti keimanan ketakwaan umat Islam bertambah dan tentu juga kemampuan kesejahteraannya bertambah. Kan seperti itu Bapak. Nah, ini sebagai informasi tentang haji yang mungkin Bapak Ibu mengetahuinya. Kemudian penting satu lagi, mana haji. Kalau ongkos haji itu 75 juta, itu 35 juta itu dibayar oleh calon haji. 35 juta itu dibayar oleh calon haji yang tidak berangkat. Jadi dari haji ke haji, karena uang itu diputar oleh Badan Pengelolaan Uang Haji. Ya, jadi kemungkinan untuk haji umroh tahun ke depan ini akan meningkat. Kenapa meningkat? Pertama, karena protokol kesehatan. Yang biasanya kamar diisi 10 jadi 5, tarifnya tetap. Busnya misal isi 30, isi 15, biayanya tetap. Ya, jadi ada kemungkinan tarif umroh naik, tarif haji naik. Tapi kami yakin DPR memperjuangkan biaya haji ini seminimal mungkin naiknya. Nah, ini penjelasan dari kami. Jadi Bapak Ibu, sebagai perkenalan kami kira inilah saya di Komisi 8 protokol ya, bukan Komisi 7. Komisi 7 itu pertambangan energi, mengurus minyak, mengurus listrik. Itu bedanya. Kita mengurus dunia akhirat. Jadi kami kira ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan, karena Bapak Ibu tentu akan mendengarkan
pengajian dari UAS kita, betul? Nah, sebab asar sekarang cepat masuknya, ya kan? Sudah cepat masuk asar. Jadi terima kasih Ustadz, ya kami ucapkan terima kasih panitia kepada masyarakat yang sudah datang ke tempat ini. Saya sekali lagi matur nuwun atas kepada amanah yang diberikan. Insya Allah dapat satu naik ke depan ini untuk 5 tahun ke depan. Ya insya Allah kita akan sama berjuang untuk mendapatkan dana APBN untuk pembangunan Rokan Hulu. Ya, kemudian juga kemarin vaksin. Sini sudah divaksin belum? Sampun? Ya, sudah ya. Nah, kemarin kita vaksin. Kita dapat bantuan 12.000 untuk Rokan Hulu ini. Aspirasi kita untuk masyarakat Rokan Hulu vaksin itu sudah kita laksanakan. Jadi kira-kira itulah Ustadz yang dapat saya sampaikan. Karena ini makanan juga sudah tersedia. Sudah dahar belum? Turun. Sampun. Akhirnya saya ucapkan cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih and I love you.